Pertama, agar tetap berada di dalam rumah terkecuali ada keperluan yang sangat mendesak. Dua, mencuci tangan menggunakan sabun sesering mungkin. Tiga, berjemur pukul 10 sampai pukul 12, pukul 2 siang hari sampai pukul 4 selama 15 menit setiap hari. Hindari kerumunan orang banyak. 5, menggunakan penutup mulut dan hidung seperti masker, sapu tangan, dan cadar. 6, menjaga jarak minimal 1 meter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabatku, para sedulur, saya doakan semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dilimpahkan kesehatan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para sahabatku, jika berkenan silahkan klik tombol subscribe di bawah ini. Terima kasih banyak telah mensupport perkembangan channel saya. Saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi dan melimpahkan keberkahan kepada para sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku semua sekalian. Para sahabatku, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sebuah hal yang menarik, yaitu tentang kepedulian pemerintah dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya dalam kondisi yang saat sekarang ini. Jadi pemerintah dalam hal ini ada Babin Kamtibmas dan Babinsa, itu mereka itu dengan sepenuh hati, dengan jiwa keikhlasan yang tulus, bentuk kepedulian mereka kepada masyarakat. Khususnya itu ada Babin Kamtibmas dan Babinsa di Desa Kalisapu. Itu mereka itu berputar mengelilingi seluruh warga di Desa Kalisapu, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, dengan menggunakan odong-odong dan pengeras suara dan memberikan himbauan kepada masyarakat untuk melakukan pola hidup sehat dan juga isolasi mandiri. Kita simak saja videonya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim kesehatan Desa Kalisapu terdiri dari pemerintah Desa Kalisapu, Puskesmas Gunung Jati diwakili Bidan Desa, Polsek Gunung Jati diwakili Babin Kamtibmas, Koramil 2001 diwakili Babinsa, menghimbau kepada seluruh warga Desa Kalisapu agar tetap waspada dan tenang. Adapun beberapa yang harus dilakukan yaitu: 1, agar tetap berada di dalam rumah terkecuali ada keperluan yang mendesak dan terpaksa. 2, mencuci tangan menggunakan sabun sesering mungkin. 3, berjemur pukul 10 sampai pukul 12 selama 15 menit setiap hari. 4, hindari kerumunan orang banyak. 5, menggunakan penutup mulut dan hidung seperti masker, sapu tangan, dan cadar. 6, menjaga jarak minimal 1 meter sewaktu berbicara dengan orang lain. 7, sehabis bepergian melepas pakaian dan segera mandi. 8, apabila ada yang datang dari luar negeri atau luar kota, harap melapor ke desa setempat atau bidan desa. Demikian arahan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himbauan isolasi mandiri. 1, 14 hari di dalam rumah bagi yang baru datang dari kota yang endemik. 2, selalu memakai masker dan membuang masker bekas di tempat yang ditentukan. 3, jika sakit, ada gejala demam, flu, dan batuk, maka tetap di rumah. Jangan pergi bekerja, sekolah, ke pasar, atau ke ruang publik untuk mencegah penularan masyarakat. 4, manfaatkan fasilitas seperti sosial media, kesehatan, dan hindari transportasi publik. Beritahu dokter dan perawat tentang keluhan dan gejala, serta riwayat bekerja ke daerah terjangkit atau kontak dengan pasien. 5, selama di rumah bisa bekerja di rumah, gunakan kamar terpisah dari anggota keluarga lainnya dan jaga jarak 1 meter dari anggota keluarga. 6, tentukan pengecekan suhu harian, amati batuk dan sesak napas. Hindari pemakaian bersama peralatan makan dan mandi dan tempat tidur.
7. Terapkan perilaku hidup sehat dan bersih, serta konsumsi makanan bergizi, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan lakukan etika batuk dan bersin. 8. Jaga kebersihan dan kesehatan rumah dengan cairan disinfektan. Selalu berada di ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi 15-30 menit. 9. Hubungi segera fasilitas pelayanan kesehatan jika sakit berlanjut seperti sesak napas, demam tinggi untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Demikian, terima kasih. Baiklah para sahabatku, tadi telah kita lihat videonya. Bagaimana kita lihat video itu adalah gabungan dari tim kesehatan Desa Kalisapu ya, yaitu diantaranya itu adalah dari Desa Kalisapu, Kepala Desa Kalisapu yaitu Bapak Suhana dan perangkat Desa Kalisapu, kemudian Puskesmas Kecamatan Gunung Jati Cirebon yang diwakili oleh Bidan Desa Kalisapu, kemudian Polsek Kecamatan Gunung Jati yang diwakili oleh Babin Kamtibmas Desa Kalisapu, dalam hal ini yaitu Bapak Tio Widodo, Bribka Tio Widodo. Kemudian Koramil 2001 Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon yang diwakili oleh Bapak Sujanto. Jadi saya tahu dengan mata kepala saya sendiri, mereka itu acap kali bukan kali ini saja gitu. Dulunya itu mereka juga menggunakan sepeda motor, kemudian menggunakan pengeras suara, memberikan himbauan kepada masyarakat. Ini menurut saya adalah hal yang luar biasa, bentuk kepedulian dari pemerintah, bentuk kepedulian dari perangkat desa, dan juga bentuk kepedulian dari pihak kepolisian dan juga pihak TNI ya, TNI yang diwakili oleh Koramil 2001 ini. Artinya masyarakat itu, kalau dulu itu ada di YouTube itu viral ya, ada Welcome to Indonesia. Jadi mereka itu menganggap bahwa Indonesia itu seperti lagunya JNR, Welcome to the Jungle, di mana orang itu individu, orang itu memang yang sakit itu tidak mendapatkan pelayanan yang maksimal. Tetapi itu tidak berlaku untuk umum, untuk di negara Indonesia. Mungkin ada tertentu saja ya, atau minoritas saja, karena sesungguhnya negara kita patut bangga karena negara kita ini memiliki orang-orang yang masih sangat peduli kepada masyarakat, memiliki para pemimpin, memiliki para pejabat, memiliki pemerintah yang sangat peduli terhadap warganya. Kita bayangkan dengan kondisi yang saat sekarang ini, yang menjadi garda paling depan itu adalah tim medis, tim kesehatan, kemudian pihak TNI dan Polri yang mereka tanpa mengenal lelah memberikan himbauan kepada masyarakat. Walaupun mungkin itu secara sadar ataupun tidak, maka mereka itu sangat berisiko sekali terkena penularan penyakit tersebut. Tetapi demi masyarakat mereka rela tetap turun ke jalan, tetap menyuarakan atau menghimbau kepada masyarakat tanpa mengenal lelah. Walaupun kadangkala apa yang mereka himbaukan itu tidak dipedulikan oleh masyarakat. Gitu. Ada yang memang mereka itu tidak peduli, menganggap ini hal yang sangat sepele. Ada juga mereka masih bergerombol, mereka masih jalan-jalan, mereka masih ke mall dan lain sebagainya. Tetapi saya juga tidak menutup diri, artinya saya juga tidak menyalahkan mereka juga yang memang beraktivitas, karena tadi mereka itu kan mungkin keluar dari rumah itu untuk bekerja. Memang dihimbau oleh pemerintah itu untuk melakukan isolasi mandiri, lockdown mandiri di rumah. Tetapi bagi mereka-mereka yang bekerja serabutan, terutama para pedagang, terutama para buruh, terutama para nelayan, mereka itu kalau tidak berjualan di pasar misalkan, mereka tidak mendapatkan rezeki, sedangkan mereka harus menghidupi keluarganya gitu. Jadi di sini letak posisinya serba salah juga. Kenapa? Karena satu sisi pemerintah tengah giat menggalakkan atau menghimbau masyarakat untuk bersama-sama kita berjuang untuk meredam ya penularan penyakit ini, tetapi satu sisi lain juga terbentur oleh beberapa hal. Salah satunya adalah mereka yang tengah berusaha untuk mencari nafkah. Gitu. Jadi saya tidak menyalahkan mereka, karena mereka kalau tidak bekerja, kalau tidak dagang, kalau tidak pergi ke pasar, kalau tidak berjualan ke pasar, mereka itu tidak mendapatkan uang, sedangkan mereka membutuhkan kebutuhan untuk hidup mereka dan keluarga mereka. Jadi saya tidak menyalahkan hal tersebut. Kemudian khususnya untuk di daerah Kabupaten Cirebon yang memang pada saat ini sudah masuk kepada zona merah ya, red zone, itu masih juga diadakan sholat Jumat di
masjid-masjidnya. Dan saya juga tidak menyalahkan hal tersebut karena mungkin sudah namanya sebuah keimanan itu sudah ada dari turun temurun, dan mereka itu merasa merasa tidak enak jika tidak menjalankan sholat Jumat, walaupun mungkin itu sangat berisiko juga. Jadi apapun peran kita, mari kita sama-sama bekerja sama dengan pihak pemerintah, kita sebagai masyarakat, sebagai apapun kita, entah itu sebagai pedagang, entah itu sebagai orang pemerintahan, entah itu sebagai PNS, entah itu jadi pengusaha, maka kita bersama-sama bersatu untuk menuju Indonesia yang lebih sehat, agar segala macam bentuk penyakit ini bisa segera diatasi, karena tidak mungkin hal tersebut bisa diselesaikan dengan baik tanpa adanya kerjasama antara pihak pemerintah dan juga dengan masyarakat. Dalam hal ini kita tidak bijak juga jika menyalahkan masyarakat tentang kinerja dan sebagainya. Kita juga tidak bijak juga jika menyalahkan pihak pemerintah yang memang harus mengisolasi diri, harus bekerja di rumah, sementara kan tidak semua orang bisa bekerja di rumah. Tetapi ya memang setidaknya kita ambil sisi yang positif, bagaimana caranya kita meminimalisir terjadinya penularan wabah penyakit ini dengan cara yang memang sudah dianjurkan. Karena percayalah para sahabatku, apapun petunjuk dari pemerintahan kita saat sekarang ini, dari para perangkat-perangkat desa kita, itu adalah bentuk dari kepedulian mereka yang sayang kepada kita gitu. Mereka tidak ingin masyarakatnya itu terkena dampak dari hal yang sudah sangat meresahkan masyarakat ini. Oleh karena itu, mari kita bersatu, mari kita membantu mensukseskan program-program pemerintah agar di Indonesia ini segera bisa bebas dan segera bisa sehat. Semua masalah bisa dilalui dengan baik. Kita harus memulai semuanya dari diri kita sendiri dan dari keluarga kita. Kalau bukan kita, maka siapa lagi? Walaupun mungkin pihak pemerintah sudah terus-menerus menghimbau, kalau toh memang tidak ada kesadaran dari masyarakatnya itu sendiri, maka itu adalah hal yang sia-sia. Maka semoga kita semua bisa mensikapi apapun yang terjadi itu dengan baik. Semoga hasilnya pun akan menjadi baik. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan keselamatan, yang sakit diberikan kesembuhan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para sahabatku, memang posisinya itu memang saat ini banyak hal yang dalam hal dilema. Saya punya kawan itu, dia itu bergerak di bagian medis ya. Dia bergerak di dunia kesehatan, orang medis. Beliau ini bekerja di sebuah klinik yang setiap hari itu beliau itu melayani sekitar 150 orang pasien. Saya waktu itu telepon dengan beliau ketika bertanya apa yang dirasakan ketika ia itu kan mengumpulkan 150 orang setiap hari yang memang orang itu dipastikan sakit. Sedangkan dalam saat sekarang ini kita harus menjauhi untuk kontak berkomunikasi dengan orang lain. Yang dirasakan oleh sahabat saya, kawan saya itu, ada perasaan hatinya itu setiap hari penuh dengan kecemasan, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran apakah nanti saya akan tertular oleh penyakit. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang terus menghantui pikiran dan benak dan jiwa beliau. Dan bahkan beliau berkata kepada saya, kalau toh boleh saya bertukar posisi, biarlah saya menjadi orang lain gitu, biar saya menjadi orang lain lebih enak banget di rumah gitu, daripada seperti saya yang harus setiap hari menghadapi 150 orang pasien yang kita nggak pernah tahu itu sakit mereka itu sakit apa gitu, seperti itu. Oleh karena itu sahabatku, kalau toh memang kita selalu mengedepankan egois kita masing-masing, maka tidak akan terjadi sebuah hubungan kemasyarakatan yang baik. Maka apapun profesi kita, maka kita harus syukuri, maka kita harus hormati, kita harus bersatu, kita harus menjaga kesehatan, dan semoga kita semua bisa terbebas dari masalah yang saat ini tengah menjadi viral di Indonesia ya, yang tengah meresahkan masyarakat. Semoga situasi yang memang tidak baik ini segera berakhir. Semoga semuanya bisa baik-baik saja, Indonesia bisa terbebas dari permasalahan ini. Semoga masyarakat-masyarakatnya bisa sehat. Semoga yang sakit pun bisa sembuh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi saya simpulkan, himbauan yang dilakukan oleh pemerintah itu yang pertama itu adalah lockdown atau tetap di dalam rumah kecuali ada keperluan mendesak. Kemudian yang kedua itu hendaknya mencuci tangan.
sesering mungkin. Kemudian yang ketiga itu kita harus berjemur sekitar 15 menit setiap hari. Kemudian yang keempat, kita harus menghindari kerumunan orang banyak. Jadi inilah interaksi sosial dengan masyarakat seefektif mungkin. Kurangilah. Kemudian yang kelima, gunakanlah masker ketika kita keluar rumah. Kemudian yang keenam, kita harus menjaga jarak ketika berbicara minimal 1 meter atau 2 meter dari orang yang berbicara. Sebaiknya ketika berbicara kita nggak usah menghadap, jadi kita harus berpaling dari orang yang kita ajak bicara. Kemudian yang ketujuh, setelah kita bepergian, jika kita harus pergi keluar rumah, maka pergilah keluar rumah untuk kebutuhan kita. Misalnya kita harus beli barang atau belanja atau beli makanan. Kemudian setelah itu kita langsung pulang dan langsung mandi, ganti baju. Kemudian yang kedelapan, jika ada orang yang datang dari luar kota, itu himbauannya itu maka harap lapor ke pihak perangkat desa setempat. Kemudian berikutnya itulah himbauan tentang isolasi mandiri, atau saya katakan ini adalah lockdown mandiri. Jadi pemerintah belum menerapkan sistem lockdown, tetapi kita harus melockdown secara mandiri, yaitu kita lebih banyak melakukan aktivitas di dalam rumah tanpa kita harus sering keluar rumah tanpa hal-hal yang penting gitu. Kecuali kalau ada hal-hal yang penting ya yang tidak bisa ditinggalkan, maka bolehlah kita keluar rumah. Tetapi kalau hanya untuk main-main, jalan-jalan, shopping atau apapun, nongkrong dan sebagainya, sebaiknya janganlah. Yang pertama itu adalah kita isolasi diri selama 14 hari di dalam rumah. Kemudian yang kedua itu kita menggunakan masker. Kemudian yang ketiga, jika sakit dan ada gejala seperti demam, flu, batuk, kita tetap di rumah dan jangan jalan-jalan keluar atau ke tempat umum, yang tempat berkerumunannya massa. Kemudian yang keempat, kita harus memanfaatkan sosial media, YouTube atau dari Google atau Facebook itu untuk mendapatkan informasi-informasi tentang kesehatan. Tips-tips apa saja untuk meningkatkan kesehatan kita. Kemudian himbauan yang kelima itu adalah menghindari transportasi publik. Jadi ya himbauannya itu kita jangan menggunakan angkutan umum gitu. Karena di dalam angkutan umum itu banyak interaksi dengan orang yang tidak kita kenal. Kita nggak pernah tahu orang itu positif atau negatif, wallahu alam. Kemudian yang keenam, selama di rumah itu kita gunakan kamar yang terpisah, jaga jarak minimal 1 meter dengan anggota keluarga yang lain. Ketika kita berkomunikasi jangan terlalu dekat. Kemudian yang ketujuh, kita harus rutin mengecek suhu dengan termometer ya. Kemudian amati juga batuk dan sesak nafas. Kemudian berikutnya yaitu hindari pemakaian bersama, tempat makan atau tempat minum atau handuk dan lain sebagainya. Kita harus memiliki tempat makan atau tempat minum masing-masing. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus menerapkan perilaku hidup sehat, makan yang sehat, mengkonsumsi makanan yang sehat seperti buah-buahan, sayur-sayuran, kemudian makan yang bergizi dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya itu adalah kita harus sering mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Jadi boleh dengan sabun tapi dengan menggunakan air yang mengalir. Kemudian berikutnya itu kita harus menjaga kebersihan rumah. Sebaiknya kita mensterilkan barang-barang atau rumah dengan cairan disinfektan jika ada, itu seperti itu. Kemudian berikutnya itu kita harus berjemur 15 sampai 30 menit setiap harinya. Itu berjemur itu baik untuk kesehatan, meningkatkan vitamin D, kemudian bisa juga meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian berikutnya itu, jika memang sakit berlanjut maka segeralah hubungi dokter. Janganlah kita melockdown diri sendiri atau isolasi diri sendiri sementara kondisi kita semakin parah, maka kita harus segera menghubungi rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Mungkin demikian saja informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Jika hal ini itu bermanfaat, maka silakan share kepada sahabat-sahabat yang lain agar bisa mengetahui tentang tips dan cara bagaimana untuk melakukan isolasi mandiri. Demikian akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Polsek Gunung Jati memberikan informasi kepada seluruh masyarakat Desa Kalisapu, khususnya pemuda dan pemudi Desa Kalisapu usia 18 tahun sampai umur 22 tahun, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2020 untuk penerimaan Polri dibuka. Adapun pembukaan penerimaan Polri Tamtama, Bintara ataupun Akpol. Tahun ini Polri membuka rekrutmen
secara online dari tanggal 7 Maret sampai 16 April 2020. Untuk pembukaan ini terbuka bagi para lulusan SMA ataupun sederajat, khusus Tamtama dan Taruna. Sedangkan Bintara minimal SMA atau D3 atau D4 atau S1. Adapun kuota penerimaan sebanyak 10.275 orang, terdiri Bintara PTU dan Bintara kompetensi khusus. Sekian himbauan dan informasi dari kami Babin Kamtibmas Polsek Gunung Jati. Sekian dan terima kasih.